kami, agar kami boleh mendengarkan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ketika pagi hari kita bangun pagi, kita dapat melihat semua ciptaan Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Nah sekarang lo ajak kalian, yuk kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, biarlah cinta kita kepada Tuhan terus bertambah dan kita semakin taat untuk melakukan firman-Nya. Nah, adik-adik, kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sekarang mau ajak kalian untuk memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Hati Senang. Biarlah kita selalu mengucap syukur akan segala perkara yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sejak kita kenal Tuhan Yesus, kita tidak boleh lagi takut ya. Kita harus berani karena Tuhan selalu menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita pujikan pujian ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Di mana? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan
dalam nama Yesus pasti selalu ada kemenangan. Jadi kalian tidak. Oke. Nah, adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita ajak semuanya berdoa ya. Sikap doanya gimana? Kalau mau kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo lo lihat semuanya. Fredrik, Sean. Sikap doanya. Oke, lo Priska yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah hadir di sekolah minggu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Lose kami. Tuhan tolong agar jaringan internet kami pada hari ini juga lancar. Berkatilah juga Lose Vina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tersebut dapat kami mengerti dan kami lakukan di kehidupan kami. Tuhan berkati juga anak-anak sekolah minggu kelas 3-4 yang belum berhadir. Mohon mereka juga bisa hadir di minggu depan atau di pertemuan-pertemuan Zoom selanjutnya Tuhan. Kami mohon untuk Engkau memberikan mereka juga kesehatan dan kiranya jika mereka akan bergabung segera, semoga bisa bergabung segera bersama kami di Zoom ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, silahkan contoh Vina. Selamat pagi adik-adik. Sehat semua ya? Oke, boleh di-open mic-nya? Boleh dibuka mic-nya ya? Aku sehat. Sehat, Rekan ya? Oke, Loso. Iya. Hari ini siapa yang ikut ibadah bareng mama papanya? Ada nggak? Aku sendirian. Siapa yang jawab sendirian? Egan sendirian. Egan sendirian? Mamanya kenapa? Soalnya mama nemenin Joas, terus papa nemenin Ruiz. Oh, tadi pagi nggak ada yang ikut ibadah bareng papa mama? Yang tadi? Enggak. Nggak ada. Enggak, soalnya aku main sama temen di sebelah. Oh, yang lain ada yang ikut ibadah sama mama papanya nggak? Catherine. Wah, siapa lagi? Sean. Sean ikut nggak? Nggak. Enggak. Jadi cuma Catherine aja ya. Nah, kalau tadi atau adik-adik pernah ikut ibadah bareng papa mamanya, pernah nggak lihat gambar ini? Kalau setunjuk bentar ya. Pernah nggak lihat gambar ini? Pernah nggak lihat barang ini? Enggak pernah. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Kalau ibadah bareng papa mama di gereja dulu, pernah lihat nggak barang ini? Untuk Lihat. Lihat. Itu kayaknya untuk perjamuan deh. Perjamuan apa? Untuk perjamuan kudus minum anggur itu. Iya kah? Iya, nanti hari ini kita akan belajar tentang cerita tentang cawan ini. Kita akan belajar tentang perjamuan kudus ya. Nah, Rosa akan share screen. Oke, adik-adik siapa yang tahu tentang perjamuan kudus? Pernah lihat nggak perjamuan kudus itu kayak gimana? Boleh angkat tangan, boleh raise hand. Ada yang pernah lihat perjamuan kudus? Kayak gimana? Aku pernah. Regan pernah. Regan pernah. Pernah lihat ya, hampir mungkin semua adik-adik mungkin pernah lihat. Nah, langsung aja kita semua baca ayat. Dari 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat 26. Ayat 23, yuk siapa yang mau baca? Angkat tangannya. Regan. Oke, silakan Regan. Ayat 23 ya, yang pertama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ya, terima kasih. Siapa lagi? Ayat 24. Siapa yang mau baca? Ayat 24-nya.
Saya Lausa. Siapa tuh? Sean. Sean. Oke, silakan Sean. Dan sesudah itulah mengucap syukur atas Atasnya. atas ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oke, siapa yang mau baca ayat berikutnya? 25. Jojo baca yuk, Jo. Ayat 25, Jo. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Iya, terima kasih. Ayat 26 terakhir. Siapa yang mau baca? Saya Lausa. Silakan. Steven ya? Iya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Iya, terima kasih adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, di ayat yang tadi kita baca dan di gambar yang tadi lo tunjukin ini, hari ini kita mau bicara tentang perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus atau di gereja kita bisa dibilang sebagai yang namanya sakramen. Ya, lo nggak sebutin jelasin lebih jauh apa itu sakramen. Tetapi di gereja kita ada 2 sakramen. Yang pertama adalah baptisan dan yang kedua adalah perjamuan kudus. Nah, kalau sakramen baptisan ini nanti akan adik-adik terima ketika adik-adik dewasa. Ketika adik-adik udah umur 15, 16, 17, ketika adik-adik menyatakan imannya, maka kalian akan dibaptis. Nah, kalau sakramen perjamuan kudus, ini yang akan kita bahas hari ini. Menurut adik-adik, perjamuan kudus itu apa? Siapa yang mau jawab? Perjamuan kudus itu apa sih menurut adik-adik? Kayak sakramen kudus. Sakramen kudus. Oke, Regan. Yang lainnya? Menurut kalian perjamuan kudus itu apa? Menerima roti dan anggur. Menerima roti dan anggur, Denzel ya. Ada yang bilang nggak perjamuan kudus itu makan-makan? Setuju nggak perjamuan kudus itu makan-makan? Ada rotinya. Ada rotinya. Jadi karena ada rotinya makan-makan ya? Ada roti bundar dan satu lagi minumannya anggur. Minumannya anggur. Jadi perjamuan kudus itu makan-makan? Ya nggak begitu juga. Nggak gitu juga. Jadi gimana dong? Bukan Lausa. Bukan. Jadi apa? Catherine yang jawab ya. Menurut Catherine jadi apa? Kalau perjamuan... Aku mau jawab lagi. Ya. Kayak itu, kalau perjamuan kudus itu kayak kita menerima sesuatu dari Tuhan. Oke. Jadi nggak ada yang setuju nih perjamuan kudus itu makan-makan. Artinya kalau roti itu menandakan daging, kalau anggur sebagai darah. Oke. Wah, siapa nih namanya Denzel? Oke, jadi perjamuan kudus itu bukan makan-makan ya. Kita coret ya, setop ya. Nah, yang kedua. Perjamuan kudus itu bersenang-senang bukan? Bukan. Kata Regan bukan. Bukan. Denzel juga bilang bukan. Bukan mungkin bersenang-senang main-main waktu berjamuan kudus. Steven bilang bukan juga. Jadi Bersenang-senang itu main game.
bersenang-senang tuh main game. Kalau perjamuan kudus nggak bersenang-senang ya. Nah, soalnya itu kan aku tadi bilang menerima berkat dari Tuhan. Oke, jadi perjamuan kudus juga bukan bersenang-senang. Kita coret ya, perjamuan kudus bukan bersenang-senang. Kalau gitu perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan, benar apa enggak? Benar. Benar. Siapa yang Setuju. setuju? Benar ya, perjamuan kudus adalah perjamuan dari Tuhan. Nah, kalau perjamuan kudus itu adalah perjamuan dari Tuhan, maka sekarang kita akan lihat kenapa sih bisa ada perjamuan kudus. Kalau adik-adik baca dari Markus 14 ayat 12 sampai 26, Lose nggak bacain ya, karena ini terlalu panjang. Kita akan melihat di sana ceritanya kenapa bisa ada perjamuan kudus. Nah, dulu waktu sebelum perjamuan kudus ini ada, itu bangsa Israel ketika itu sedang merayakan yang namanya Hari Raya Paskah. Kalau kita sekarang Hari Raya Paskah kita adalah memperingati kematian Tuhan Yesus, benar ya? Kita mengingat kembali akan kematian Yesus. Tetapi dulu bagi bangsa Israel, Paskah itu adalah mereka mengingat kembali itu bagaimana Tuhan memberkati mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, di dalam cerita di Markus 12 tadi, Markus 14 tadi, di sana dikisahkan bahwa ketika itu kota Yerusalem itu begitu ramai, ya, begitu banyak orang. Kenapa banyak orang? Karena yaitu mereka akan merayakan Hari Raya Paskah. Jadi karena mereka akan merayakan Hari Raya Paskah ini, banyak orang, banyak keluarga yang dari luar kota itu datang ke kota Yerusalem. Untuk apa? Untuk datang ke Bait Allah, untuk berdoa kepada Allah, menyembah Allah. Jadi semua orang kota Yerusalem ketika itu begitu ramai, dipadati oleh orang banyak. Terutama Bait Allah. Bait Allah begitu banyak orang. Nah, ketika hari raya itulah mereka datang ke Yerusalem, ini yang tadi lo bilang, mereka ingat kembali Paskah itu adalah bagaimana Allah itu memimpin menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ingat ya, gambar ini kisah tentang apa? Musa membelah laut. Membelah laut. Iya, Musa membelah laut ya. Tetapi di balik kisah ini adalah sebelumnya bangsa Israel ini mereka itu menjadi budak di tanah Mesir. Nah, ketika bangsa Israel jadi budak, Ya, aku udah tahu ceritanya. Ya, Allah melihat mereka begitu kesusahan, jadinya Allah mengutus hambanya Musa untuk ke Mesir membebaskan bangsa Israel. Nah, ketika di kota Yerusalem itu begitu ramai, Tuhan Yesus mengutus 2 orang muridnya. Ya, karena Yesus lihat kota itu begitu ramai, maka Yesus mengutus 2 orang muridnya, kalian pergi deh ke kota, gitu ya. Pergi ke kota. Lalu nanti di sana kalian akan bertemu dengan orang yang membawa kendi yang berisi air. Nah, kalau kalian ketemu orang ini, kalian ngomong ya ke orang ini, di mana? Tanya ke orang ini, di mana tempat atau ruangan yang disediakan untuk Yesus untuk dia dapat melakukan perjamuan makan. Kamu ikutin tuh ya orang yang bawa kendi isi air ini. Jadi Yesus perintahkan 2 orang muridnya untuk ikutin orang ini yang bawa kendi air. Nah, ketika 2 orang murid ini bertemu dengan orang yang bawa kendi air, maka dia katakan apa yang diucapkan oleh Yesus. Lalu kemudian mereka ini akhirnya bertemu di ruangan di tengah malam. Nah, Yesus melakukan perjamuan kudus, ya. Kalau kalian lihat lukisan ini adalah lukisan yang menceritakan tentang perjamuan kudus, perjamuan makan yang Yesus lakukan kepada para murid. Nah, adik-adik ketika kita melihat perjamuan kudus, biasanya ada 2 unsur, benar ya? Yang pertama apa? Roti.
ya. Tapi rotinya bukan roti seperti biasa yang biasa kita makan. Rotinya ini adalah roti tanpa ragi. Gimana ya kalau roti tanpa ragi? Berarti dia rotinya nggak ngembang, ya. Nah, kalau sekarang kita menggunakan yang namanya ini. Hosti. Kelihatan ya? Ini hosti. Kalau adik-adik tadi perhatiin mama papanya perjamuan kudus, mereka akan menerima ini. Yang isinya roti dan anggur. Nah, roti yang kita gunakan adalah ini. Roti ini melambangkan apa? Melambangkan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sudah dia berikan, yang sudah dia lakukan di atas kayu salib ketika dia disiksa, ketika dia dicambuk, menjadi bagian dari dalam diri kita. Jadi ketika kita makan roti dari perjamuan kudus, ini melambangkan tubuh Kristus. Bukan Kristus beneran ya, bukan tubuhnya beneran. Tetapi roti ini melambangkan dari tubuh Kristus. Lalu, next. Yang kedua adalah anggur. Ya. Kayaknya melambangkan darah Yesus deh. Betul. Anggur ini melambangkan darah Yesus, tapi bukan darah beneran ya, Regan ya. Itu melambangkan doang. Iya. Jadi anggur melambangkan darah Yesus. Nah, kedua unsur roti dan anggur inilah yang menjadi peranan penting di dalam perjamuan kudus. Kalau gitu, kalau kita sudah mendengar semua ini, sekarang apa jadinya arti dari perjamuan kudus? Kalau tadi bilang kita menerima perjamuan Tuhan. Kita menerima Perjamuan Tuhan. Oke, itu siapa yang jawab ya? Dosa nggak bisa. Regan. Oke. Jadi perjamuan kudus bisa diartikan demikian. Yang pertama adalah tanda atau materai. Materai tahu ya? Kita udah dicap ya, dimaterai oleh Allah dengan umatnya. Masuk ke Artinya dalam apa? keluarga Allah. Iya, artinya ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita ini sudah menjadi bagian dari keluarganya Allah. Kita masuk di dalam persekutuan bersama dengan keluarga Allah yang lainnya. Yang kedua, perjamuan kudus juga sarana anugerahnya Tuhan bagi diri kita. Ingat, perjamuan kudus itu mengingatkan kita kembali tentang pengorbanan Yesus. Jadi ketika Yesus itu mengorbankan dirinya mati bagi kita, maka itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita mengikuti perjamuan kudus, iman kita itu boleh semakin bertumbuh kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, apa? Ini yang paling penting. Perjamuan kudus adalah mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di salib. Nah, tapi pertanyaannya, siapa yang bisa mengikuti perjamuan kudus? Ayo. Orang yang sudah dibaptis. Orang yang sudah dibaptis. Kalau belum dibaptis, kenapa? Nggak tahu deh, soalnya aku juga pernah sih minum anggur. Siapa nih yang jawab? Karena belum menyatakan iman. Karena belum menyatakan iman. Oh, kalian kok pinter-pinter sih? Menyatakan iman kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Loh, kalian kan berdoa. Kalian bilang kan, Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Loh, itu menyatakan iman bukan? Iya. Ayo. Ya. Benar. Perjamuan kudus itu memang hanya orang yang sudah percaya, yang menyatakan imannya, yang bisa kita bilang mereka yang sudah dibaptis. Tetapi masalahnya menyatakan imannya ini waktu kapan? Kepada siapa? Jadi adik-adik, perjamuan kudus ini hanya orang yang sudah menyatakan iman di tengah-tengah jemaat. Ya, jadi ada jemaat yang menyaksikan, dia mengikrarkan imannya dengan sungguh-sungguh, tanpa ragu, ya, tanpa menyesal gitu ya, bahwa oke, saya sungguh percaya sama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat saya. Lalu kemudian dia memberikan dirinya dibaptis. Nah, tapi
untuk menyatakan iman dengan sungguh, memberikan diri dibaptis, bukan ketika umur kita masih kecil. Seperti adik-adik ya, umurnya masih belum sampai ya. Kenapa? Karena diri kita masih belum terlalu mengerti, belum terlalu mengenal. Jadi ketika nanti umurnya, yang tadi Lose bilang umur 15 tahun, di sini di gereja kita boleh dibaptis. Nah, ketika umur itulah 15 sampai 16 gitu ya. Umur itu ketika kita sudah dibaptis, setelah itu maka kita baru boleh ikut perjamuan kudus. Makanya Ma bilang kita tuh coba ikut perjamuan kudus kalau udah besar. Tuh. Terus boleh nggak kalau masih kecil kita nyikit-nyikit gitu? Biasa kan waktu kita kecil, Mama aku mau cobain dong anggurnya, boleh nggak? Atau kita mainin nih anggurnya, kita puter-puter, lempar-lempar, rotinya kita belah-belah gitu, boleh nggak? Enggak. Waktu kita terima perjamuan kudus gini gimana? Apa yang harus kita lakukan? Digeletakin aja gitu ininya, roti dan anggurnya sembarangan. Kita main-main waktu kita terima perjamuan kudus. Kayak gambar ini nih, makan gitu ya. Sambil perjamuan kudus sambil makan, sambil perjamuan kudus sambil ngobrol. Nah, bukan begini ya adik-adik ya. Sikap kita ketika kita menerima perjamuan kudus, makanya ketika pendeta ya yang melakukan perjamuan kudus, dia selalu mengatakan begini, mari kita memeriksa diri kita, apakah ada dosa yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kalau masih ada dosa di dalam hati dan pikiran kita, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Jadi waktu kita menerima perjamuan kudus, pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa diri kita. Tuhan, apakah saya ini masih ada dosa yang saya lakukan? Kalau kemarin saya berbohong, berarti kita harus minta ampunan dari Tuhan. Kalau kemarin kita bikin adik nangis, berarti kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Nah, sikap yang kedua adalah selain meminta pengampunan dari Tuhan, yang kedua adalah kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita, sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi waktu kita terima perjamuan kudus bukan dengan merengut, bukan dengan wajah sebel, gitu, marah-marah, tapi kita bersyukur, kita bersukacita. Tuhan mau mati bagi kita di kayu salib. Ya. Nah, selain perjamuan kudus, Tuhan juga kasih berkat kepada kita. Yuk, siapa yang bisa baca dari Bilangan 26 ayat 20 Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Siapa yang mau baca? Catherine, Cat baca Cat. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Oke, terima kasih Catherine. Ya, jadi selain perjamuan kudus yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada kita, Allah juga memberkati diri kita, memberkati umatnya, orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, Bilangan 6 ini menjadi doa berkat. Biasanya dikatakan atau diucapkan oleh hamba Tuhan atau pendeta ketika di akhir ibadah. Ya, kalau adik-adik perhatikan, mama papanya lagi ibadah, di akhir ibadah biasanya disuruh bangkit berdiri. Lalu hamba Tuhan bilang kalimat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Artinya apa sih? Artinya ketika Allah mengatakan bahwa Allah itu memberkati dan melindungi itu, berarti kita ini, Allah itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah itu mencukupkan apa yang menjadi, apa yang kita perlukan. Makanya dikatakan Tuhan itu memberkati kita. Bahkan Tuhan itu melindungi kita dari setiap hal kehidupan kita yang kita jalani, ketika kita di sekolah, ketika kita di rumah, ketika kita keluar, pergi, Tuhan itu melindungi kita.
Ya, dia menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Bukan berarti begini, wah berarti kita bisa melihat wajahnya Tuhan gitu ya, karena Allah Tuhan itu menyinari kita dengan wajahnya. Bukan ya, tetapi Allah itu tahu, Allah itu melihat apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, waktu kita sedih, Allah tahu. Waktu kita punya masalah, Allah tahu. Waktu kita lagi kesel, Allah tahu. Jadi ketika Allah tahu apa yang terjadi dalam diri kita, Allah itu memberikan kasih-Nya kepada kita. Ya, bahkan Dia memberikan damai sejahteranya bagi kita. Nah, adik-adik, kedua hal ini ya, doa perjamuan kudus dan doa berkat itu menjadi bagian yang penting bagi setiap kita di dalam kita mengikut Tuhan, khususnya di dalam kita beribadah. Dua hal ini, doa berkat pasti selalu ada, dan perjamuan kudus kalau di gereja kita setiap bulan di minggu pertama kita kembali mengingat akan pengorbanan Yesus. Oke, sampai di sini kita mau main tebak ya. Oke, tebak ya. Kelihatan nggak? Oke, siapa yang bisa jawab? Ketika aku melihat, aku mau melihat bahwa tubuh Yesus dikorbankan untuk dosaku. Ayo, ini kemana? Ketika aku melihat titik-titik-titik, aku mau mengingat bahwa tubuh Yesus dikorbankan untuk dosaku. Di mana itu? Kayaknya roti deh atau salib. 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 Ketika aku melihat titik-titik, aku mau mengingat bahwa tubuh Yesus dikorbankan untuk dosa-dosaku. Ayo. Roti kayaknya roti. Roti. Kemana? Ke salib apa ke roti? Atau ke ini? Paling atas mungkin. Jadi, yang mana? Yang bawah. Lihat anggur. Anggur, roti apa salib? Anggur. Anggur. Anggur dulu. Anggur. Yakin? Kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah roti. Ingat ya, roti kan melambangkan tubuh Yesus yang dikorbankan bagi kita. Ya. Oke, yang kedua anggur. Yang kedua anggur. Nah, Yang kedua anggur. Aku udah fix anggur. anggur ya. Kita lihat ya. Oke, benar. Yang ketiga. Ketika aku berpikir tentang titik-titik-titik, aku mau mengingat bahwa Yesus mati, bangkit, dan dari kematian dan kembali ke surga. Apa itu? Salib. Awan. Salib. 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 Salib apa awan? Salib. Salib. Oke, benar. Yang terakhir. Ketika aku membaca firman, aku akan datang. Titik-titik-titik. Awan. Satu ya. Awan. Oke. Ya. Adik-adik. Ceritanya udah selesai. Siapa dapat 100? Benar semua? Oke, ini renungan kalian selama 1 minggu ke depan. Nanti lose-losenya akan bagi ke kalian ya, kirimin di WA. Nanti adik-adik baca dari ayat ini. Setiap hari beda-beda ya. Yang hari Senin besok dari Markus. Lalu di sini adik-adik boleh jawab pertanyaannya. Tanda apakah yang digunakan dalam perjamuan Tuhan? Ya. Nah, nanti kalian renungkan baik-baik hari lepas hari. Di sini ada jawabannya. Makan roti dan minum anggur untuk mengenang sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Oke. Adik-adik ada yang mau ditanya? No. Jadi perjamuan kudus boleh kita ikutin kapan? Oh, sudah besar. Sudah kita menyatakan iman kita ya. Hadapan jemaat dan juga ada Tuhan. Ya. Jadi kalau mamahnya lagi ikut perjamuan kudus, jangan digangguin ya. Jangan bilang, "Mama, aku lapar, mau makan," gitu ya.
Mama ayo cepetan, lama banget tarik-tarik baju mama papanya gitu, ayo cepetan gitu ya. Jangan ya. Jadi kalau lagi mau papanya perjamuan kudus, biarkan mereka perjamuan kudus, mengingat kembali Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, ya, dan kita bersuka cita atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah mengorbankan dirinya bagi setiap kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami, untuk kami boleh melihat dan mensyukuri bahwa anugerah Tuhan dalam hidup kami begitu sangat banyak hari lepas hari. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kepandaian bagi kami, untuk kami boleh mengerjakan soal-soal, untuk kami boleh mengerti setiap pelajaran di sekolah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ketika kami melihat perjamuan kudus, kami boleh mengingat Tuhan itu sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami, dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari sesuai dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Silakan Lose Priska. Oke, thank you Contoh Vina yang sudah kasih firman Tuhan kita hari ini. Wah, jadi adik-adik tahu ya tentang perjamuan kudus. Nanti adik-adik kalau udah dibaptis, baru tuh bisa mengikuti perjamuan kudus seperti papa dan mamanya semua. Nah, dari adik-adik sendiri nih, ada yang mau didoain nggak? Ada yang mau didoain dari adik-adik semua? Mungkin kalau ada nanti sekalian kita doain sama-sama sebelum kita akhiri hari ini begitu. Ada yang mau ulangan ya? Adik-adik bulan depan. Tanggal berapa ulangannya? Senin besok. Wih, sayang cepat sekali Senin. Oke, berarti 1 poin buat sekolahnya adik-adik yang mau ulangan juga semesteran gitu ya. Ada lagi yang mau didoakan? Ada keluarganya yang sakit kah? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, so buat hari ini nanti Losa akan kirimkan juga renungannya buat 1 minggu ke depan. Jadi jangan lupa adik-adik semakin giat dan rajin untuk saat teduhnya di rumah ya. Mari kita akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Boleh minta tolong dari Contoh Vina untuk menutup dalam doa sekaligus doain adik-adiknya nih yang mau ulangan, yang mau ujian semesteran. Oke, mari kita berdoa lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di dalam sekolah minggu. Biarlah firman Tuhan terus melekat dalam hati kami, sehingga kami boleh menjalankan hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami semua, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kami juga hati yang mau belajar, hari lepas hari Tuhan jadikan kami alat Tuhan. Dan kami menyerahkan juga untuk setiap adik-adik yang akan mengikuti ujian, Tuhan tolong di dalam mereka mempersiapkan ulangan, mereka boleh belajar dengan baik. Tuhan berikan kepandaian bagi mereka, juga ketekunan, sehingga ketika mereka belajar, mereka boleh mengerti dan menjawab soal setiap pertanyaan juga dengan baik, dengan benar. Dan kami menyerahkan untuk setiap hasil yang akan mereka dapatkan. Kalau Tuhan sudah memimpin mereka dan mereka mempersiapkan diri mereka, kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik juga di dalam nilai-nilai sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, tolong juga Papa dan Mama di dalam mereka juga mengajar setiap adik-adik. Mereka boleh Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan perlindungan bagi mereka ketika mereka harus bekerja di luar rumah.
Tuhan juga jagai dan sertai mereka. Mama yang juga boleh mempersiapkan segala hal di rumah, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita foto dulu ya. Ayo semuanya buka kamera. Kita mau foto dulu. Ezra, Losenira. Tunggu bentar, aku mau ke WC. Tuh, foto dulu. Ayo. Ayo foto dulu sebentar. Ezra, Regan, Frederick, Michael, Justin. Kalian ngomong-ngomong, siapa yang nonton Squid Game? Saya. Siapa? Saya. Jova nonton. Siapa lagi yang nonton? Oh iya, aku nonton Among Us-nya, versi palsunya, bukan film